Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ujang Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dan teman-teman kelas 1B semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa melakukan diskusi pada pagi hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Saya Bagus Adi Saputra sebagai moderator pada diskusi pagi hari ini akan menyampaikan materi yang akan dibahas pada diskusi pagi ini adalah komponen kurikulum. Lalu ada juga kelompok yang akan presentasi pada pagi hari ini adalah kelompok 5, yaitu Muhammad Arya Wirayuda dan Vera Nalia. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi dari kelompok presentasi, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab terdiri dari 3 termin, per satu terminnya terdiri dari 3 pertanyaan. Oke, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari kelompok 5. Saya persilahkan kepada kelompok 5. Baik, terima kasih Bagus sebagai moderator. Di sini saya sebagai anggota kelompok dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai komponen kurikulum. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Oke, di sini kita akan membahas tentang 7 materi. 7 materi dari komponen kurikulum, yaitu yang pertama komponen umum pada kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, hubungan antar komponen kurikulum. Yang ketiga, urutan penyusunan komponen kurikulum. Yang keempat, peranan komponen kurikulum. Yang kelima, tujuan programatik dengan tujuan metodologik. Dan yang keenam, berbagai tingkatan tujuan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kriteria merumuskan indikator keberhasilan belajar. Next. Oke, masuk ke komponen kurikulum yang pertama, yaitu komponen umum pada kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah rancangan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik. Kurikulum merupakan satu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Ivor Kadavis Hasan 1990 mengemukakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, suatu tujuan memberikan petunjuk mengenai arah-arah perubahan perilaku yang dicita-citakan dari suatu kurikulum sifatnya harus merupakan sesuatu yang final. Perhatikan juga pendapat berikut. A. Tujuan memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan merupakan patokan untuk mengetahui hingga mana tujuan itu telah dicapai. Nasution 1987. Yang B. Tujuan memegang peranan sangat penting, akan mewarnai komponen-komponen lainnya, dan akan mengarahkan semua kegiatan belajar. Chaudhry 1988. Yang C yaitu tujuan kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikembangkan. Hasan 1990. Nah, jadi tujuan yang jelas akan memberikan petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi atau bahan ajar, strategi, media pembelajaran, dan evaluasi. Bahkan dalam berbagai model pengembangan kurikulum, tujuan ini dianggap sebagai dasar, arah, dan patokan dalam menentukan komponen-komponen lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen isi atau materi. Nah, komponen kedua setelah tujuan yaitu isi atau materi. Isi kurikulum
merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dalam kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pengkajian masalah isi kurikulum ini menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Isi kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan kurikulum. Taylor dan Alexander, Zais 1976, mengemukakan bahwa isi kurikulum meliputi fakta-fakta observasi, data persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia, dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk gagasan, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah. Selanjutnya yang ketiga yaitu komponen metode atau strategi. Strategi pembelajaran sangat penting dikaji dalam studi tentang kurikulum. Strategi pembelajaran ini berkaitan dengan sistem penyampaian isi kurikulum atau delivery system dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Pengertian strategi pembelajaran dalam hal ini meliputi pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Sujana 1988 mengumumkan bahwa strategi pembelajaran pada hakikatnya adalah tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan lebih efisien. Dengan kata lain, strategi berhubungan dengan siasat atau taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan kurikulum secara sistemik dan sistematik. Nah, sistemik mengandung arti adanya saling keterkaitan di antara komponen kurikulum sehingga terorganisasikan secara terpadu dalam mencapai tujuan. Sedangkan sistematik mengandung pengertian bahwa langkah-langkah yang dilakukan guru harus berurutan sehingga mendukung tercapainya tujuan. Selanjutnya yang keempat yaitu komponen evaluasi. Nah, komponen evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan dalam pertimbangan apakah suatu kurikulum itu perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Nah, evaluasi ini merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Nah, komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Termasuk juga menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Hasil dari kegiatan evaluasi dapat dijadikan sebagai umpan balik atau feedback untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pengembangan komponen-komponen kurikulum. Pada akhirnya, hasil evaluasi ini dapat berperan sebagai masukan bagi penentuan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan kurikulum khususnya dan pendidikan pada umumnya, baik bagi para pengembang kurikulum dan para pemegang kebijakan pendidikan, maupun bagi para pelaksana kurikulum pada lembaga pendidikan seperti guru dan kepala sekolah. Next. Selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai hubungan antar komponen kurikulum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada komponen tujuan, komponen isi atau materi, selanjutnya komponen metode atau strategi, dan yang terakhir komponen evaluasi. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diinginkan. Komponen keduanya yaitu isi, berhubungan dengan semua pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, baik dari materi ataupun aktivitas yang arahnya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Komponen yang ketiga, strategi dan metode, merupakan komponen yang mempunyai peranan penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Hal ini sejalan dengan pendapat Alonset 2015 yang mengemukakan instructional strategies and methods are the core of the curriculum. Komponen keempat yaitu evaluasi, merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan yang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Nah, sebagai suatu sistem, keempat komponen tersebut harus saling berkaitan satu sama lain. Apabila salah satu komponen terganggu atau tidak berkaitan, maka sistem kurikulum secara keseluruhan pun akan terganggu. Sehingga dalam proses pengembangan kurikulum, semua komponen harus memperoleh perhatian yang sama besarnya. Kurikulum tidak akan efektif jika isi dari kurikulum tersebut tidak jelas. Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula
dalam memilih isi atau materi yang harus dikuasai, strategi yang akan digunakan, serta bentuk dan alat evaluasi yang tepat untuk mengukur ketercapaian kurikulum. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengenai urutan penyusunan komponen kurikulum. Yang pertama yaitu rumus tujuan. Tujuan dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai kebutuhan, tuntutan, dan harapan. Oleh karena itu, tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor masyarakat, siswa itu sendiri, serta ilmu pengetahuan. Yang kedua, menentukan isi. Isi kurikulum merupakan pengalaman belajar yang direncanakan akan diperoleh siswa selama mengikuti pendidikan. Nah, pengalaman belajar ini dapat berupa mempelajari mata pelajaran atau jenis pengalaman belajar lain dengan sesuai dengan bentuk kurikulum itu sendiri. Yang ketiga yaitu menentukan metode dan atau strategi ya. Nah, metode atau strategi pembelajaran ini berkaitan dengan sistem penyampaian isi kurikulum dari sistem tersebut dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu merumuskan evaluasi. Evaluasi kurikulum mengacu pada tujuan kurikulum sebagaimana dijelaskan di awal. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh balikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan. Oleh karena itu, evaluasi dapat dilakukan secara terus-menerus. Nah, dalam mengkaji isi atau materi kurikulum sering dihadapkan pada masalah skop dan sequence. Nah, skop atau ruang lingkup isi kurikulum dimaksud untuk menyatakan keluasan dan kedalaman bahan, sedangkan sequence menyangkut urutan atau order isi kurikulum. Menurut S. Nasution 1987, pengurutan bahan kurikulum tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A, yaitu urutan secara kronologis, yaitu menurut terjadinya suatu peristiwa. B, urutan secara logis yang dilakukan menurut logika. C, urutan bahan dari sederhana menuju yang lebih kompleks. D, urutan bahan dari mudah menuju yang lebih sulit. E, urutan bahan dari spesifik menuju yang lebih umum. Yang F, urutan bahan berdasarkan psikologi unsur, yaitu dari bagian-bagian kepada keseluruhan. Yang G, urutan bahan berdasarkan psikologi Gestalt, yaitu dari keseluruhan menuju bagian-bagian. Nah, sejalan dengan pendapat tersebut, Suk Madinata 1988 berdasarkan beberapa sumber mengungkapkan beberapa cara menyusun sekuens bahan kurikulum sebagai berikut. A, urutan kronologis, yaitu untuk mengurutkan bahan ajar yang mengandung urutan waktu seperti peristiwa-peristiwa sejarah, penemuan-penemuan, dan sebagainya. B, urutan kausal, yaitu urutan bahan ajar yang mengandung sebab akibat. C, urutan struktural, yaitu urutan bahan ajar yang disesuaikan dengan strukturnya. D, urutan logis dan psikologis, yaitu urutan bahan ajar yang disusun dari yang sederhana kepada yang rumit atau kompleks, dan dari yang rumit kompleks kepada yang sederhana. Yang E, urutan spiral, yaitu urutan bahan ajar yang dipusatkan pada topik-topik tertentu, kemudian diperluas dan diperdalam. F, urutan rangkaian ke belakang, yaitu urutan bahan ajar yang dimulai dari langkah terakhir kemudian mundur ke belakang. Yang G, urutan berdasarkan hierarki belajar, yaitu urutan bahan yang menggambarkan urutan perilaku mula-mula harus dikuasai siswa berturut-turut sampai perilaku terakhir. Penetapan sekuens atau urutan mana yang akan dipilih sangat tergantung pada sifat-sifat materi atau isi kurikulum. Sebagaimana yang telah diungkapkan tadi, juga harus memiliki konsistensi dengan tujuan yang telah dirumuskan. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vera Nalja. Dipersilakan. Baik, terima kasih Arya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Vera. Terdengar. Baik. Kurang jelas, Vera. Kurang jelas, ulang. Materi selanjutnya yaitu yang keempat, peranan komponen kurikulum. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan, sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan peranan kurikulum. Peranan kurikulum terdiri dari yang pertama yaitu peranan konservatif, di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para generasi muda perlu dibiasakan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Ada beberapa pandangan generasi muda bahwa budaya Indonesia itu kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu,
Dengan adanya kurikulum, dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tapi juga dapat bertahan pada masa depan. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang penting untuk mengenali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Materi yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan bergeser. Itulah mengapa dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Dari ketiga peranan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum memiliki peranan penting untuk membentuk karakter individu yang berpengaruh pada perubahan dunia. Dari rancangan-rancangan yang sudah disusun dalam kurikulum, sekolah dapat mengimplementasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk mencapai peranan tersebut, perlu ada pendekatan sehingga pembelajaran dapat dengan baik memaksimalkan peranan kurikulum. Yang kelima, yaitu tujuan programatik dengan tujuan metodologi. Yang pertama yaitu tujuan programatik. Berarti tujuan yang disusun secara terencana guna mencapai suatu tujuan yang terprogram. Adapun asumsi programatik pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman dalam mengembangkan program pendidikan sebagai guru. Strategisnya, peranan guru dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dapat dipahami dari hakikat guru yang selama ini dijadikan sebagai asumsi programatik pendidikan guru. Yang dimaksud dengan asumsi programatik pendidikan guru adalah asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan program pendidikan guru. Asumsi-asumsi tersebut menurut Imron 1995 bahwa guru yang pertama agen perubahan, yang kedua berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subjek didik untuk belajar, yang ketiga bertanggung jawab atas terciptanya hasil belajar subjek didik, yang keempat dituntut menjadi contoh subjek didik, yang kelima bertanggung jawab secara profesional meningkatkan kemampuannya, yang keenam menjunjung tinggi kode etik profesionalnya. Yang kedua yaitu tujuan metodologi. Pembelajaran seperti metodologi pembelajaran merupakan sebuah proses yang dilakukan seseorang pendidik agar peserta didik dapat melaksanakan proses belajar. Sedangkan metodologi berasal dari kata metod dan logos yang berarti ilmu pengetahuan tentang metode. Metode adalah sistem atau cara mengerjakan sesuatu. Jadi, mengapa pembelajaran bersifat metodologik? Adalah karena pembelajaran merupakan suatu proses seorang pendidik mengerjakan tugas untuk menyelesaikan proses belajar mengajar dengan sistematis. Metodologi adalah analisis teoritis sistematis dari metode yang ditetapkan pada bidang studi. Ini terdiri dari analisis teoritis dari tubuh metode dan prinsip-prinsip yang terkait dengan cabang pengetahuan. Biasanya ini mencakup konsep seperti paradigma, model teoritis, dan teknik kuantitatif atau kualitatif. Tujuan metodologis berarti tujuan yang memuat metode dan prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan tujuan terkait. Yang keenam yaitu menganalisis berbagai tingkatan tujuan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai dengan tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan khusus yang bersifat spesifik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan jauh ke masyarakat dan berbangsa. Menurut Wina Sanjaya, 2006, tujuan pendidikan yang bersifat umum sampai kepada tujuan khusus itu dapat diklasifikasi menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN, tujuan institusional atau TI, tujuan kurikuler atau TK, dan tujuan instruksional atau tujuan belajaran atau TP. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN adalah tujuan yang ingin dicapai secara nasional yang dilandasi falsafah suatu negara. Sifat tujuan ini ideal, komprehensif, utuh, dan menjadikan induk bagi tujuan-tujuan yang ada di bawahnya. Yang kedua yaitu tujuan institusional atau IT adalah tujuan yang diharapkan dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan pada tingkat SD, SLTP, SMU, SMK, dan sebagainya. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK adalah penjabaran dari tujuan institusional yang berisi program-program pendidikan yang menjadi sasaran suatu bidang studi atau mata kuliah. Misalnya, tujuan mata pelajaran matematika, agama, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran atau instruksional atau TP, merupakan tujuan tingkat bawah yang harus dicapai setelah suatu proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu merumuskan indikator keberhasilan belajar. Keberhasilan pembelajaran mengandung makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam pembelajaran. Artinya, belajar tuntas adalah tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Fungsi ketuntasan belajar adalah memastikan semua peserta didik menguasai kompetensi yang diharapkan dalam suatu materi agar sebelum pindah ke materi belajar selanjutnya. Patokan ketuntasan belajar mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator yang terdapat dalam kurikulum. Sedangkan ketuntasan dalam pembelajaran berkaitan dengan standar pelaksanaannya yang melibatkan komponen guru dan siswa. Dengan demikian, pemahaman terhadap kriteria keberhasilan belajar, standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang terdapat dalam kurikulum penting dipahami oleh tenaga pendidik. Secara umum, kriteria keberhasilan pembelajaran meliputi yang pertama, keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes keterampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%. Yang kedua yaitu setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar komprehensif dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum. Tingkat ketercapaian kompetensi ini ideal, yaitu 75%. Yang ketiga yaitu ketercapaian keterampilan vokasional atau praktik bergantung pada tingkat resiko dan tingkat kesulitan. Ditetapkan idealnya sebesar 75%. Sedangkan indikator adalah acuan penilaian untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai kompetensi. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk termin 1 ini dibuka untuk 3 pertanyaan. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya untuk on mic atau raise hand. Izin bertanya? Silakan Rafido. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rafido Azuli dari kelompok 13. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Kelompok 3. Sebagai tenaga pendidik, kita harus tahu rumusan indikator keberhasilan belajar. Apa saja? Jelaskan.
Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Silahkan Putri Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Putri Hairunisa. Tadi, dari materi keren ada peranan komponen kurikulum terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Menurut kalian, apa yang membedakan dari ketiga peranan tersebut? Silahkan satu pertanyaan lagi untuk termin yang pertama ini pada audiens yang ingin bertanya. Izin bertanya. Silahkan Silva. Saya Silva Ayuningsih, izin bertanya. Ronald C. Doll 1974 mengemukakan beberapa kriteria pemilihan isi kurikulum. Salah satunya yaitu daya tahan bahan. Nah, yang dimaksud dengan daya tahan bahan di situ seperti apa ya? Terima kasih. Baik, itu adalah pertanyaan untuk termin yang pertama. Silahkan kepada notulen untuk dibacakan kembali pertanyaannya. Baik, saya akan membacakan kembali pertanyaan dari termin 1. Pertanyaan yang pertama dari Rafido Azuri. Sebagai tenaga pendidik, kita harus tahu rumusan indikator keberhasilan belajar. Apa saja? Jelaskan. Pertanyaan yang kedua dari Putri Hairunisa. Peranan komponen kurikulum terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Menurut kalian, apa saja yang membedakan dari ketiga peranan tersebut? Pertanyaan ketiga dari Silva Ayuningsih. Ronald C. Doll 1974 mengemukakan beberapa kriteria pemilihan isi kurikulum. Salah satunya daya tahan bahan. Yang dimaksud dari daya tahan bahan di sini seperti apa? Baik, dipersilakan kepada kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan. Sebelumnya, izin meminta waktu untuk berdiskusi sebentar. Siap.
Dan untuk pertanyaan pertama dari Rafido, saya akan menjawabnya. Sebagai tenaga pendidik, kita harus tahu rumusan indikator keberhasilan belajar apa saja kan, menjelaskan. Untuk secara umum, kriteria keberhasilan belajar yaitu seperti yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif. Tes formatif ini bisa maksud yang dimaksudkan tes formatif evaluasi pada setiap akhir suatu pembahasan. Nah, terus ada tes sumatif yaitu tes akhir semester maupun tes keterampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata yaitu 60%. Yang kedua, setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum. Ikatan ketercapaian kompetensi ini idealnya 75%. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ketercapaian keterampilan vokasional atau praktik bergantung pada tingkat resiko dan tingkat kesulitannya. Nah, itu ditetapkan idealnya sebesar 75%. Itu Rafido, mungkin ada tambahan juga teman-teman, boleh. Bagaimana Rafido? Video itu tadi udah dijawab sama Arya, itu nggak jelas nggak? Sepertinya susah sinyal dia. Baiklah, kalau begitu saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Putri Hirunisa. Yang intinya yaitu perbedaan dari ketiga peranan, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, serta peranan krisis dan evaluasi. Nah, menurut kami, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada tiga peranan. Yang pertama, peranan konservatif. Nah, peranan ini menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini pada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Nah, dengan demikian peran konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Yang kedua, peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini menekankan bahwa peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Hal ini kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Begitu Putri, jawaban dari saya apakah kurang jelas? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tadi dari Silva Yuningsih. Pertanyaannya seperti yang ada pada makalah kami, Ronald C. Daniel 1974 mengumumkakan beberapa kriteria pemilihan isi kurikulum. Salah satunya yaitu daya tahan bahan. Nah, yang dimaksud daya tahan bahan di sini, nah,
Daya tahan bahan maksudnya yaitu daya tahan isi atau materi dari kurikulum. Nah, bahan yang dimaksud ini yaitu isi atau materinya yang ada dari kurikulum tersebut. Artinya apa? Artinya dalam menentukan isi atau materi kurikulum harus memiliki kekuatan ataupun daya tahan sejauh mana isi kurikulum tersebut dapat bertahan seiring perkembangan zaman. Nah, misalnya kan dalam keadaan pembelajaran secara daring seperti ini nih, isi atau materi kurikulum tersebut masih mampu bertahan dan proses pembelajaran masih tetap berjalan. Gitu. Bagaimana Silva? Iya, cukup jelas. Terima kasih. Siap. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah untuk sesi tanya jawab termin pertama. Selanjutnya dibuka untuk termin yang kedua. Tetap 3 pertanyaan kepada audiens yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya. Silahkan Sekar. Apa yang dimaksud dengan hierarki tujuan kurikulum? Gambarkan. Terima kasih. Silahkan untuk penanya selanjutnya. Izin bertanya. Ya, silahkan Ruli. Sebelumnya perkenalkan, saya Ruli Widiati dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tujuan pendidikan. Salah satunya yaitu tujuan kurikuler. Menurut kalian, hal apa yang harus dilakukan untuk menunjang ketercapaian tujuan kurikuler? Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan terakhir di termin kedua ini. Izin bertanya. Silakan kepada Nisa. Nama saya Nisa Juwita. Mohon izin bertanya. Pertanyaannya, tujuan pendidikan nasional Indonesia berdasar, maaf salah pertanyaan. Dalam pengembangan kurikulum itu perlu memiliki fondasi yang kokoh. Nah, fondasi tersebut itu apa saja ya? Terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari termin yang kedua. Silahkan kepada notulen untuk membacakan kembali pertanyaannya.
Baik, saya akan membacakan kembali pertanyaan di termin kedua. Yang pertama dari Sekar Sari Saktuti. Apa yang dimaksud dengan hierarki tujuan kurikulum? Gambarkan. Yang kedua dari Ruli Widiarti. Menurut kalian, hal apa yang harus dilakukan untuk menunjang ketercapaian tujuan kurikulum? Yang ketiga dari Nisa Juwita. Dalam pengembangannya, kurikulum itu perlu memiliki fondasi yang kokoh. Coba kalian sebutkan fondasi-fondasi tersebut. Sekian pertanyaannya. Sebelumnya izin berdiskusi Ya. terlebih dahulu. Siap. Sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sekar. Apa yang dimaksud dengan hierarki tujuan kurikulum? Gambarkan. Yang dimaksud hierarki tujuan kurikulum adalah urutan tujuan yang harus dicapai, meliputi tujuan kurikulum, skala nasional, tujuan kurikulum, skala institusional, tujuan kurikuler atau mata ajar atau mata kuliah, dan tujuan pembelajaran. Semua tujuan ini harus dapat dicapai dengan hasil yang baik, maka dalam proses pelaksanaan kurikulum harus dilakukan dengan baik. Apakah sudah cukup, Kak? Apa ada tambahan? Terima kasih, Kak. Pertanyaan yang kedua, di termin kedua ini dari Ruli, saya akan menjawabnya. Pertanyaan menurut saya, kemudian ketercapaian ini dalam menunjang untuk ketercapaian tujuan kurikulum, pastinya dalam penerapan kurikulum tersebut ada beberapa faktor ya yang pencapaian tujuan tersebut. Yang pertama yaitu kesiapan tenaga pendidik. Nah, idealnya kan di dalam setiap tujuan kurikulum, tenaga pendidik harus menjadi bahan pertimbangan utama. Nah, kesiapan tenaga pendidik ini di lapangan akan menjadi penentu implementasi kurikulum sehingga tujuan kurikulum tercapai. Yang kedua, menurut kami yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam implementasi sebuah kurikulum. Fasilitas seperti laboratorium, peralatan, serta bahan pembelajaran sebagai bagian dari sarana dan prasarana pendidikan harus tersedia dalam rasio yang cukup memenuhi standar minimal. Nah, ketiga yaitu kesiapan dari peserta didik. Nah, dengan adanya kesiapan dari peserta didik ini, peserta didik siap untuk dididik atau diberdayakan oleh tenaga pendidik. Nah, apabila baik dalam penerapannya, sehingga tujuan kurikulum tersebut dapat tercapai. Begitu, mungkin ada tambahan dari teman-teman? Dari saya seperti itu, bagaimana, Ruli?
Sudah cukup jelas. Jelas, Arya. Terima kasih. Cukup jelas, terima kasih. Saya kembalikan ke rekan saya, Vera, yang mungkin akan menjawab pertanyaan yang ketiga di termin kedua ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa, yaitu pertanyaannya dalam pengembangannya kurikulum itu perlu memiliki fondasi yang kokoh. Fondasi itu sama seperti landasan. Jadi dalam pengembangan kurikulum ada 4 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofi, yaitu asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dan mengembangkan kurikulum. Yang kedua yaitu landasan psikologis, adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Yang ketiga yaitu landasan sosial budaya, adalah asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Karakteristik sosial budaya di mana peserta didik hidup berimplikasi pada program pendidikan yang akan dikembangkan. Yang keempat yaitu landasan ilmiah dan teknologi, adalah asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Apakah ada tambahan dari rekan-rekan sekalian? Cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan termin yang ketiga, dipersilahkan untuk 3 penanya kembali. Izin bertanya, Ya, silahkan. di dalam makalah itu kan terdapat penjelasan ada beberapa peranan komponen kurikulum. Salah satunya itu peranan kritis dan evaluatif. Yang mana dalam kurikulum itu terancang segala upaya sesuai kritis dan evaluatif. Pertanyaannya, bagaimana upaya kalian untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, silakan Faradila. Perkenalkan, nama saya Faradila Bestari dari kelompok 1, izin bertanya. Adakah pengibaratan yang mudah untuk dipahami terkait betapa pentingnya kurikulum dalam proses perkembangan pendidikan? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir dipersilahkan kepada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Silakan. Kan tadi ada peranan kreatif. Nah, contoh peranan kreatif itu yang seperti apa? Bisa tolong berikan contohnya? Oke, kepada notulen silakan dibacakan kembali pertanyaan dari termin ketiga ini. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari termin ketiga. Yang pertama dari Adinda Alivianosa. Terdapat beberapa peranan komponen kurikulum, salah satunya peranan kritis dan evaluatif.
yang mana di dalam kurikulum itu terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kreatif, kritis, dan evaluatif. Pertanyaannya, bagaimana upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif? Pertanyaan kedua dari Faradila Bastari. Sudahkah mengibaratkan yang mudah untuk dipahami terkait betapa pentingnya kurikulum dalam proses pengembangan pendidikan? Yang ketiga, pertanyaan dari Zahrani Abdillah. Berikan contoh peranan kreatif. Baik, mohon izin sebentar untuk berdiskusi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda Rita Nusa, yaitu bagaimana upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman yang mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik itu akan bertahan lama, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja pasti akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Bahwa peranan kurikulum memiliki peranan penting untuk membentuk karakter individu yang berpengaruh kepada perubahan dunia dari rancangan-rancangan yang sudah tersusun dalam kurikulum sekolah. Sekolah dapat mengimplementasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk mencapai peranan tersebut, perlu adanya pendekatan sehingga pembelajaran dapat dilakukan. Bagaimana, apakah ada tambahan dari rekan-rekan? Maaf Vera, suaranya kurang terdengar jelas. Bisa dilempar ke Arya? Mungkin Arya sinyalnya lebih baik. Kurang jelas sinyalnya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Vera. Pas tapi Vera. Baik, saya ulangi. Adanya perubahan zaman yang mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan lama, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa peranan kurikulum memiliki peran penting untuk membentuk karakter individu yang berpengaruh kepada perubahan dunia dari rancangan-rancangan yang sudah tersusun dalam kurikulum. Kurikulum sekolah dapat mengimplementasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk mencapai peranan tersebut, perlu ada pendekatan sehingga pembelajaran dapat dilakukan.
Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Faradila. Pertanyaannya, adakah pengibaratan yang mudah untuk dipahami terkait betapa pentingnya kurikulum dalam proses perkembangan pendidikan? Itu kurikulum bisa diibaratkan seperti kendaraan. Guru adalah pengemudi kendaraan. Belajar itu seperti jalan yang harus ditempuh. Pengemudi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, seorang pengemudi harus mengontrol kondisi keadaannya dengan baik. Kenali setiap penumpangnya yang ada di dalam kendaraan. Yang lebih penting adalah mengetahui secara pasti jalan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kurikulum benar-benar hanya seperangkat benda mati. Program pembelajaran bagi siswa dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kurikulum adalah jembatan menuju mutu pendidikan. Bagaimana para Dila dan kawan-kawan, apakah ada tambahan? Baik, terima kasih Vera. Baik. Di sini selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zahrani Abdillah. Pertanyaannya, contoh peranan kreatif. Peranan kreatif itu menekankan kurikulum harus selalu mengikuti perkembangan zaman, harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Contohnya yaitu waktu pembelajaran daring seperti ini. Nah, di sini kreativitas dalam menyampaikan materi presentasi dalam bentuk PPT, di mana kreativitas kita dapat disalurkan. Bagaimana Zahrani? Cukup, terima kasih Vera. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 5 dan dapat kita tarik kesimpulan untuk diskusi kali ini adalah bahwa kurikulum adalah rancangan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik. Kurikulum merupakan satu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, komponen metode, dan komponen evaluasi. Baik, saya sebagai moderator dan mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada audiens yang dapat hadir pada diskusi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.